Oke, baik teman-teman, selamat malam. Di sini saya bersama narasumber yang kebetulan yaitu saudara sendiri. Oke, yang pertama bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Ya baik, nama saya Muhammad Amar Rahkan, biasanya dipanggil Amar. Oke, Mas Amar. Untuk jenis usaha yang saat ini ditekuni apa, Mas? Untuk usaha yang ditekuni, kebetulan saya mempunyai usaha keripik pisang, Mas. Oh ya, keripik pisang ya, Mas. Iya. Itu udah berapa lama, Mas, berdiri, Mas? Udah hampir 1 tahun ya, ini baru mulai sih, Mas. Berarti sekitar 2024 awal ya, Mas? Iya, Kira-kira. 2024 awal. Oke. Kemudian saya mau sedikit tanya ini, Mas, tentang bagaimana Mas Raka ini menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis ini, Mas? Untuk etika kepemimpinan yang pasti itu kejujuran ya, Mas ya. Jadi setiap kita berjualan untuk pembeli, kita harus jujur. Untuk kayak kemasan kita selalu timbang ya dengan pas agar ya itulah. Berarti kejujuran ya, Mas, yang Ya, paling penting ya, Mas? ya, yang pasti itu. Kemudian cara Mas Raka ini menangani konflik, Mas, yang terjadi dalam tim. Pasti kan di setiap bisnis kan ada konflik, Mas. Itu caranya bagaimana, Mas? Yang pasti dibicarakan ya, dicari solusinya, jalan keluarnya biar kita usaha tetap jalan gitu, Mas. Berarti pakai ini ya, Mas, diskusi ya, Mas? Ya, diskusi. Oke, Betul. bagus. Kemudian proses pengambilan keputusan yang Mas Raka hadapi pada saat situasi kritis, Mas. Ya. Kalau biasanya situasi kritis dari bahan sih, Mas. Kadang bahan dari supplier itu tiba-tiba naik. Nah, itu kita cari ada supplier lain yang harganya lebih rendah. Nah, kita ambil dari situ biar harga produksi keripik pisang kita tetap sesuai, gak menaikkan harga secara tiba-tiba seperti itu, Mas. Oke, berarti mencari alternatif lain Iya, ya, Mas, betul. untuk supplier. Ya. Oke, kemudian bagaimana Mas Raka ini memastikan koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis, Mas? Kalau untuk keefektifan tujuan bisnis, yang pasti kita harus menjelaskan produk kita ke konsumen secara detail, Mas. Kayak rasa, berat, dan harga yang jelas kepada konsumen agar tidak ada masalah lah yang di belakangnya gitu. Oke, berarti komunikasi ya, Mas? Ya, komunikasinya. Oke, selanjutnya bentuk laporan pertanggungjawaban, Mas, yang digunakan Mas Raka untuk memantau dan melaporkan kinerja bisnis secara berkala. Jadi kita model untuk mungkin kita bicara tentang harga ya, Mas ya. Itu pendapatan kita ambil per produksi dari konsumen yang ambil, itu kita selalu catat, Mas, per harinya. Terus nanti kita data per minggu, jadi biaya pengeluaran kita sama pendapatan kita itu jadi jelas, Mas, per minggunya gitu. Oke, berarti dilaporkan secara mingguan ya, Mas? Ya, mingguan tuh. Oke. Kemudian kalau reward atau bonus yang diberikan Mas Raka kepada karyawan atau tim? Oh ya, kebetulan untuk reward ini usaha keluarga, ini cuman keluarga aja. Jadi mungkin reward yang diberikan saya kepada keluarga seperti ya kalau kita holiday atau jalan-jalan sama keluarga itu aja sih, Mas. Berarti lebih ke kayak acara syukuran ya, Mas? Iya, syukuran betul ke keluarga gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, Mas. Bagaimana cara Mas Raka ini menangani kesalahan atau pelanggaran di organisasi atau di tim Mas Raka, dan kemudian dampaknya apa, Mas, terhadap bisnis ini? Oh, kalau ada kesalahan itu dalam usaha itu wajar ya, Mas. Yang pasti kita selalu evaluasi aja, jangan saling menyalahkan sih, Mas. Biar jalan keluarnya jelas, kesalahan kita di mana. Jadi produksi tetap terjaga gitu. Oke. Kemudian kalau untuk menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim apa, Mas? Yang pasti motivasi, Mas. Dari awal apa tujuan saya membuat
usaha keripik pisang ini tetap terus berjalan untuk tujuannya ya yang pasti untuk kesuksesan Mas ya, buat keluarga. Jadi ini awal sih dari ibu saya Mas yang punya pikiran kepingin membuat usaha ini yang bisa diteruskan untuk anak-anaknya, bisa diteruskan biar kedepannya itu ketika ibu saya sudah tua ada yang meneruskan. Jadi yang pasti ya itu Mas, ada usaha lah buat keluarga gitu, kesuksesan gitu, dari keripik pisang. Oke, untuk selanjutnya pelajaran terbesar dari kegagalan dalam bisnis apa Mas? Kalau kegagalan mungkin kita salah supplier untuk mengambil pisang ya Mas. Itu ada pisang yang terlalu matang itu berdampak buruk di produksi Mas. Jadi kualitas keripik pisang jadi jelek dan alhasil barang kita tidak bisa jual Mas gitu. Oke, kalau cara mengatasinya gimana Mas itu Mas? Untuk mengatasinya ya kita evaluasi lagi Mas, untuk jangan salah pilih supplier. Jadi untuk ketika saya dapat kegagalan seperti itu, saya evaluasi, saya benar-benar cari pisang yang bagus lah Mas. Ketika supplier datang saya suruh ngantar, saya cek dulu, baru saya belilah gitu. Oke, berarti lebih berhati-hati ya Mas Iya dalam betul, memilih ya. betul. Oke, sekarang terakhir ini Mas, saran masyarakat buat mahasiswa apa Mas untuk yang ingin memulai bisnis? Yang pasti untuk mahasiswa zaman sekarang tuh banyak yang gengsi, yang pasti jangan gengsi dulu aja Mas. Sama yakin modal usaha ya kalau ada lebih, ada support ya alhamdulillah. Yang pasti jangan gengsi aja dulu sih Mas. Kalau modal usaha harus berani, harus siap menanggung resiko. Namanya usaha kan Mas, ada resikonya juga. Yang pasti itu sih Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Raka sudah bersedia meluangkan waktunya. Baik. Semoga bisnisnya lancar dan kedepannya terus berkembang. Baik, amin. Siap, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.